Pasar smartphone 1 jutaan rasanya masih jadi favorit buat beberapa vendor smartphone. Tak terkecuali bagi salah satu main lokal yaitu Advan. Iya, baru-baru ini Advan resmi merilis smartphone terjangkau terbarunya dengan desain ciamik yang merupakan penerus seri Advan i5a. Mampukah seri ini bersaing dengan smartphone vendor lain yang saling beradu spek di harga 1 jutaan? Saya Ari dari Gadget Gaul dan inilah review Advan i5e. Hal pertama yang bikin saya kepincut dengan Advan i5e setelah buka box yaitu desainnya. Ya, meski bandrol harganya termasuk bersahabat di kantong, Advan kayaknya cukup serius nggarap desain smartphone ini. Bodi belakangnya beraksen brush metal yang sepintas kelihatan kayak bodi metal, padahal aslinya cuma plastik polikarbonat. Bodi belakang ini sangat mengkilap, apalagi pas kena cahaya. Namun karena bahan yang glossy, permukaan belakang ini jadi mudah kegores, apalagi buat saya yang hobi keluar masukin smartphone di saku celana. Saya baru ingat kalau di paket penjualan Advan i5 ini ada bonus bumper case loh. Jadi nggak perlu pikir panjang lagi. Saya langsung pakein case-nya supaya bodi cantiknya ini lebih terlindung. Build quality-nya terasa solid dan nggak terkesan seperti smartphone murahan. Bobotnya yang ringan plus dimensi yang nggak terlalu tebel bikin smartphone ini juga terasa nyaman digenggam. Oh iya, karena ukurannya lumayan imut, megang smartphone ini pakai satu tangan aja juga tetap oke. Awalnya saya ngira Advan i5 ini pakai desain unibody, tapi pas cek sekeliling frame nggak ada lubang SIM, baru deh saya sadar kalau ternyata cover belakang ini bisa dibuka. Di dalamnya ada baterai yang nggak bisa dilepas, 2 slot micro SIM 4G LTE, dan juga slot micro SD. Asiknya, slot-slot kartu ini nggak saling kadibal, jadi kamu bisa tetap pakai 2 SIM dan juga simpen file-file di micro SD up to 32GB ini secara bersamaan. Beralih ke bagian depan, lagi-lagi saya dibikin jatuh cinta sama desainnya. Iya, Advan i5 ini udah pakai layar 2,5D loh, yang dulu emang cuma ada di smartphone premium. Layar lengkung ini tentu bikin swipe-swipe layar di Advan i5 ini jadi lebih nyaman. Oh ya, kaca yang dipakai di layar dengan 5 multitouch ini lumayan keset loh, dan nggak mudah ninggalin sidik jari. Suatu hal yang jarang ditemui di smartphone 1 jutaan. Di kondisi layar mati, bagian layarnya nampilin warna hitam pekat, kontras dengan sekelilingnya yang didominasi oleh warna putih. Pas layar dinyalain, layar berjenis IPS ini nampilin warna yang cukup soft di mata. Meskipun masih kelihatan border hitam tipis sih di sekelilingnya, yang berikan kesan bezelnya jadi agak tebal. Dibekali layar SD 5 inci dengan kerapatan 294 ppi, tampilan layar Advan i5 ini cukup nyaman dipandang, baik itu pas dipakai buat nonton video di YouTube atau ngintip foto gebetan kamu di Instagram. Tampilan yang manis di layar smartphone ini juga ditunjang dengan user interface terbaru yang bernama IDOS atau Indonesian Operating System. UI tanpa app driver ini sekilas mirip dengan UI sistem operasi tetangga yang juga punya control center di tray bagian bawah. Oh ya, IDOS yang dipakai smartphone ini berbasiskan Android Lollipop 5.1. Sebenarnya nanggung juga sih kalau smartphone keluaran sekarang masih pakai Android Lollipop 5.1 yang notabene rilis 2 tahun yang lalu. Apa Advan i5 ini bakal dapat update? Saat ini hanya Tuhan dan Advan yang tahu. By the way, IDOS ini nggak bawa banyak fitur kustomisasi. Tema yang ditawarin cuma ada 2 pilihan, dan nggak ada opsi buat download tema lainnya. Justru yang saya suka di sini adalah aplikasi beralih wallpaper, yang nawarin mode instan gonta-ganti wallpaper, cukup dengan ngetap aplikasinya aja. Oh ya, selain itu ada juga aplikasi yang bernama Parallel Space, yang memungkinkan kamu ngaktifin 2 akun aplikasi dalam satu smartphone. Fitur gestur juga nggak ketinggalan dihadirkan di IDOS ini, mulai dari yang sederhana kayak double tap to wake, sampai gambar pola huruf untuk ngebuka menu-menu tertentu secara cepat di kondisi layar mati. Respons gesturnya masih terbilang baik sih ketimbang smartphone sekelasnya. Oh ya Gadgeters, 3 tombol kapasitif di bawah layar ini ternyata bisa dikustomisasi loh sebagai jalan pintas untuk mengakses menu-menu tertentu, kayak screenshot, buka kamera, mode desain apps, sampai matiin layar. Tinggal atur aja sesuai kebutuhan. Nah, buat tunjangin kerjanya, Advan i5 ini diotak chipset quad-core Spreadtrum SC8830 dengan clock speed 1,5 GHz dan juga RAM seluas 2 GB. Oh ya, by the way, Spreadtrum itu sendiri adalah vendor chipset asal Tiongkok yang lebih nyasar segmen low-end. Performa chipset berbasis Cortex A7 32-bit ini sebenarnya udah cukup gesit, tapi kadang-kadang ketika buka aplikasi atau menu tertentu, smartphone ini masih kelihatan lambat, meskipun nggak sampai ngurangin kenyamanan dalam mengoperasikannya sih.
Buat main game-game casual kayak Sonic yang grafisnya standar masih bisa dimainkan dengan lancar. Namun pas main Dream League Soccer, performa GPU Mali 400MP yang sebenarnya udah jadul banget, kerasa mulai ngos-ngosan. Kelihatan dari animasi grafisnya yang patah-patah. Ya kalau lihat harganya, kita nggak bisa berharap banyak soal performa Advan 5 ini. Masih dalam batas wajar. Sensor-sensor yang tertanam di Advan 5 ini standar smartphone sekelasnya. Dan lagi-lagi kita harus merelakan absennya sensor gyroscope yang bikin smartphone ini nggak bisa mainin game-game VR atau nonton video 360. Untungnya Advan 5 ini udah bisa ngakses file-file di flash disk berkat dukungan USB on the go. Dengan embel-embel action kamera, kayaknya kamera jadi salah satu fitur yang diunggulin di Advan 5 ini. Antar muka kameranya sendiri udah jauh lebih baik ketimbang smartphone Advan terdahulu. Kini jadi lebih banyak pengaturannya, namun tetap friendly use. Dengan resolusi 8MP dan bukaan lensa f2.8, kamera belakang ini udah cukup untuk memenuhi kebutuhan jepret-jepret harian. Hasil fotonya termasuk bagus untuk ukuran smartphone 1 jutaan ya. Warnanya natural, detail objeknya juga dapet, selama tangan nggak banyak gerak saat ngambil foto. Tapi sayangnya, nggak ada opsi SDR di kamera ini. Di kondisi low light, nggak banyak yang bisa diharapkan di kamera ini. LED flash lumayan ngebantu sih pas dipakai buat motret di malam hari. Hasilnya tetap terang, meski masih ada banyak noise di sana-sini. Nah, buat kamu yang doyan selfie, kamera depan smartphone ini punya banyak banget efek dan juga filter yang bikin foto selfie kamu jadi instagramable. Terutama buat cewek-cewek nih, dimana kamu bisa buat muka jadi lebih tirus, memperbesar ukuran mata, dan beberapa efek makeover lainnya. Selain efek dan filter cantik, fitur editor sederhana kayak bikin kolase atau nambahin frame foto juga tersedia secara default di aplikasi kamera ini. Dan satu lagi yang gak kalah menarik, kamera depan dengan bukaan lensa f2.8 ini ditemani dengan LED flash yang sangat ngebantu buat selfie di tempat yang remang-remang sekalipun. Buat yang ngerekam video, kamera belakang Advan 5 ini bisa ngerekam hingga resolusi 720p 30 frame per second. Hasilnya, saya nggak bisa berharap banyak. Hasil video kelihatan kurang tajam, dan kadang muncul efek patah-patah, kayak gini. Dengan harga 1 jutaan, ada beberapa hal yang jadi catatan saya selama pakai smartphone ini. Mulai dari absennya LED notifikasi, backlight pada tombol kapasitif yang nggak nyala, dan aplikasi setting yang kadang-kadang berhenti tiba-tiba. Nah, buat yang terakhir ini, semoga Advan bisa ngoptimalin iDOS jadi lebih baik lagi di update selanjutnya. Oh ya, satu lagi. Daya tahan baterai 2450 mAh-nya kurang powerful, bikin saya nggak bisa jauh-jauh dari stop kontak atau minimal standby bawa powerbank. Nggak ada info screen on time juga di sini. Namun pengalaman saya pakai smartphone ini selama seminggu, baterainya nggak bisa tahan lebih dari 10 jam, dengan penggunaan yang masih terbilang standar, kayak akses media sosial, main game, dan sesekali foto-foto. Kesimpulannya, Advan i5 ini kurang cocok buat gadgeters yang hobi main game, atau mereka yang mendewakan skor Antutu. Performanya emang gak secepat smartphone non-resmi 1 jutaan di luar sana. Namun, Advan ngebuktiin kalau smartphone lokal kini juga mampu bersaing, baik dari segi desain hingga fitur-fitur kekinian yang diusungnya. Dan yang pasti, dibanderol dengan harga yang bersahabat di kantong. Nah, kalau kamu mencari smartphone 4G LTE yang ringkas, kamera selfie dengan LED flash di depan, dan didukung oleh layanan service center yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, maka Advan i5 ini adalah pilihan yang pas buat kamu. Untuk spek lengkap dan link pembelian ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.